Prioritasnya siapa saja? Tentu kalau yang sudah prioritas adalah yang memang sudah jelas dan ada hak tagihnya yang kita lakukan saja. Kemudian kita juga akan terus menghubungi mereka tersebut, makanya tadi ada pelacakan dan ada juga dari sisi penagihan dan litigasi. Kalau itu juga belum, kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Kalau akan terjadi pembangkangan, meskipun ini perdata, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar hutang keperdataan ini, bisa saja nanti berbelok ke pidana. Ya, karena kasus BLBI ini kan sangat berpengaruh kepada perekonomian di Indonesia, terutama ini berpengaruh kepada APBN sebagai alat instrumen kesejahteraan rakyat kita. Jelang Lebaran, Sri Mulyani buru utang anak cendana, Bakri, Hasim, dan kawan-kawan. Tak ada kata takut sama sekali dalam kamus Sri Mulyani. Meski berhadapan dengan para mafia kelas kakap, Sri Kandi ini tak sedikit pun gentar. Padahal SBY bisa berpura-pura pingsan ya kalau berhubungan dengan cendana ataupun Bakri. Tapi di tangan Sri Mulyani malah dibuat takluk. Masih ingat kasus BLBI dan lumpur Lapindo? Masih ingat perseteruan Sri Mulyani dengan Bambang Trihatmodjo? Jelang Lebaran kali ini, Sri Mulyani justru malah gencar memburu utang-utang mereka bahkan hingga ke luar negeri. Berita ini memang akan membuat panas para mafia negara. Begitu teganya Sri Mulyani hingga saat ini mau Lebaran masih saja dikejar untuk membayar hutang. Padahal momen ini justru membuat para pengusaha itu harus membayarkan 2 kali gaji ya, karena ada THR dan harus yang dibayar. Tapi inilah yang namanya aturan negara. Mau sedang susah atau bahagia, tetap harus tunduk pada aturan dan kesepakatan yang berlaku. Mungkin ini juga yang membuat SBY menyingkirkan Sri Mulyani dulu kala, karena sikap keras kepala Sri Kandi satu ini. Seperti diberitakan oleh CNBC-Indonesia.com, sederet piutang negara ditargetkan oleh pemerintah untuk bisa segera dibayar. Mulai dari dana bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI, piutang oleh Bambang Trihatmodjo hingga utang Lapindo Berantas Inch dan PT Mineral Lapindo Jaya milik keluarga Bakri. Belum lama ini, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan Rionald Silaban yang juga merupakan Ketua Satgas Hak Tagih Dana BLBI mengungkapkan akan menagih aset dana BLBI hingga ke luar negeri. Rio menjelaskan ada 22 obligor dan juga sejumlah debitur yang menjadi incaran penagihan pemerintah. Saat ini seluruh dokumen untuk melakukan penagihan sedang disiapkan dan nama-nama itu akan diserahkan kepada Dewan Pengarah Satgas Hak Tagih Dana BLBI. Seperti diketahui, Presiden Jokowi juga telah membentuk Satgas BLBI yang tertuang dalam Kepres nomor 6 tahun 2021. BLBI ini menyebutkan bahwa Satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Total piutang dari BLBI itu terdiri dari 6 macam tagihan, diantaranya tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar 101 triliun, properti bernilai lebih dari 8 triliun, mata uang asing, hingga saham. Kasus BLBI sendiri menyangkut banyak nama. Seperti diberitakan BBC.com, ada 48 bank komersial bermasalah akibat krisis pada saat itu. Di antaranya adalah Bank Sentral Asia atau BCA milik Antoni Salim yang juga memiliki Indofood. Bank Umum Nasional milik Muhammad Bob Hasan, Bank Surya milik Sudwikatmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardianti Rumana, Bank Papan Sejahtera milik Hasim Joyo Hadikusumo, Bank Nusantara Nasional milik Nirwan Bakri, Bank Risyad Salim Internasional milik Ibrahim Risyad. Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar 144,5 triliun, namun 95% dana itu ternyata diselewengkan berdasarkan temuan BPK dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Selain BLBI, ada piutang dari anak cendana yang kini tengah dikejar pemerintah. Sri Mulyani mencegah Bambang keluar negeri karena putra ketiga Soeharto itu bertahun-tahun tak kunjung membayar utang kepada negara. Adapun piutang itu terkait dengan konsorsium SEA Games ke-19 tahun 97 saat Bambang menjabat sebagai ketua konsorsium penyelenggara. Ayah Bambang Trihatmodjo, Soeharto yang kala itu menjabat presiden menggelontorkan uang 35 miliar untuk konsorsium itu lewat jalur bantuan presiden. Nilai utang yang harus dibayar menurut data Kemenku adalah sebesar 50 miliar. Dan terakhir adalah utang Lapindo oleh Abu Rizal Bakri. Seperti diketahui pada Maret 2007, perusahaan konglomerasi Bakri itu memperoleh pinjaman 781,68 miliar. Namun hutang yang ditarik dari pemerintah
atau dana talangan itu sebesar 773,8 miliar. Perjanjian pinjaman itu memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%, sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1000 per hari dari nilai pinjaman. Kala perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil 4 kali sehingga tidak perlu membayar denda ataupun lunas pada 2019. Nyatanya, semenjak uang negara dicairkan melalui perjanjian PRJ nomor 16/MK.01/2015 mengenai pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo, dalam peta area terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mencicil 1 kali. Pihak Lapindo baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar 5 miliar dari total 773,8 miliar. Semoga saja ya, pemerintah segera memberlakukan aturan penyitaan aset bagi mereka yang kelamaan membayar utang negara. Jangan sampai nanti kalau periode Jokowi habis, tapi utang masih belum lunas. Apalagi kalau sampai pengganti Jokowi adalah saudara dan kawan dari para mafia itu. Wah, bisa-bisa justru negara yang dibuat buntung untuk melunasi utang mereka. Selagi Sri Mulyani masih menjadi menteri, selagi Jokowi masih menjadi presiden, kita berharap para mafia bisa diberantas hingga ke akarnya. Kalau perlu, miskinkan mereka dan kembalikan kekayaan negara. Jadi meski Jokowi tak lagi menjabat, para mafia sudah tak punya taring lagi menggerogoti bangsa ini. Meski begitu, kita terus berdoa agar saat Jokowi tak lagi memimpin, akan ada pengganti di pemerintahan yang lebih baik, minimal sebaik yang dilakukannya. Begitulah kira-kira.